Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Berita Injil pada hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi yang bercerita begini. Pada suatu malam, seorang pria di dalam pondoknya, tiba-tiba Yesus datang kepadanya dan berkata, "Wahai anakku, apakah engkau bersedia melakukan suatu pekerjaan bagiku?" Pemuda itu menjawab, "Saya bersedia, Tuhan." Kemudian Yesus memperlihatkan sebuah batu besar di depan pondok rumahnya, dan Yesus menjelaskan agar pria itu mendorong batu itu sekuat tenaga. Maka itulah yang dilakukan pria tersebut setiap hari. Dimulai dari pagi, siang, malam, pria tersebut mendorong batu itu sekuat tenaganya. Selama beberapa tahun ia melakukannya setiap hari, mulai matahari terbit sampai dengan terbenamnya. Permukaan kasar batu yang tidak bergerak itu selalu didorongnya dengan sekuat tenaga.
Setiap malam ia kembali ke pondoknya dengan penuh luka di tangan dan dengan kelelahan. Dia telah melakukannya setiap hari. Hingga suatu hari, dia mulai kecewa, dia mulai putus asa, dan mulai berencana untuk tidak melakukannya lagi. Dia merasa seolah-olah semua ini adalah pekerjaan yang sia-sia yang dilakukannya. Dia mendorong setiap hari, tapi sedikit pun batu itu tidak bergerak. 1 milimeter pun batu itu tidak bergerak. Dalam situasi seperti ini, iblis kemudian merasuki pikirannya dan mulai mengacau pikiran pria tersebut. Iblis berkata, "Kamu telah mendorong batu itu sekuat tenaga, dan kamu telah melakukannya sudah cukup lama. Tapi lihatlah, batu itu tidak bergerak sedikit pun. Mengapa engkau masih melakukannya? Lihatlah, setiap hari engkau melakukannya, tapi tidak ada sedikit pun yang telah kau perbuat. Kamu tidak akan pernah bisa memindahkan batu tersebut." Demikian iblis mengacau pikiran pemuda tersebut, sehingga akhirnya pemuda tersebut mulai merasa tambah kecewa, tambah putus asa atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Dia mulai memikirkan yang aneh-aneh. Dia merasa bahwa ini tidak mungkin. Ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Bahkan dia menjadi kelihatan seperti tampak bodoh atau orang konyol melakukan yang sia-sia. Dia menyesal telah membuang waktunya begitu saja dengan sia-sia. Bahkan 1 milimeter pun batu itu tidak bergerak sedikit pun. Dalam situasi pikiran yang demikian, ia mulai mengatakan dalam hatinya, "Baiklah, aku tidak akan melakukannya lagi." Hingga suatu malam, Yesus kembali datang menemuinya di dalam pondoknya yang sederhana. Dan Yesus mengetahui suasana hati pemuda tersebut, sehingga Tuhan Yesus kemudian berkata kepadanya, "Anakku, ketika aku meminta engkau untuk melakukan suatu pekerjaan bagiku, engkau menerimanya dengan sukacita. Ketika aku memintamu melakukan sesuatu, engkau berkata, 'Aku bersedia, Tuhan.' Dan aku memberikan suatu pekerjaan kepadamu untuk mendorong batu itu dengan sekuat tenagamu. Tidak sekalipun aku pernah menyebutkan kepadamu untuk memindahkan batu tersebut. Aku hanya memintamu untuk mendorong batu tersebut sekuat tenagamu. Sekarang kamu datang kepadaku dan berpikir bahwa kamu telah gagal, bahwa kamu telah melakukan yang sia-sia selama ini. Kekuatanmu terbuang dengan percuma. Bahkan kamu merasa kamu kelihatan tampak bodoh, seperti orang konyol. Tapi apakah itu benar? Sekarang lihatlah dirimu, anakku. Engkau telah memiliki tangan yang kuat, tubuh yang kekar, punggung yang kuat, bahkan kaki yang kokoh. Lihat, anakku, engkau telah bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik.
kemampuanmu bertambah dari kemampuanmu sebelumnya. Meskipun engkau tidak memindahkan batu itu, tapi panggilan tugasmu adalah taat dan mendorong batu itu serta melatih imanmu terhadapku. Semua itu telah kau lakukan, anakku. Maka oleh karena itu, biarlah aku sendiri yang akan memindahkan batu itu. Demikian Tuhan Yesus menjelaskan kepada pemuda tersebut tentang panggilan tugasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memikirkan atau mengetahui apa yang dipikirkan Allah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Bahkan bisa kita katakan itu adalah sesuatu yang mustahil. Sebab kita tidak akan mampu menyelami setiap pikiran-pikiran dan rencana Allah. Di dalam keterbatasan kita, bahkan di dalam keberdosaan kita sebagai seorang manusia, kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Tapi ada yang menarik dalam perikop ini. Yesus berkata, pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah, bukan yang dipikirkan oleh manusia. Pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Tentu hal ini mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang dipikirkan manusia itu tidak selamanya seperti apa yang dipikirkan oleh Allah. Bahkan sebaliknya, apa yang dipikirkan Allah, apa yang direncanakan Allah, semuanya itu tidak akan pernah bisa terselami oleh pikiran-pikiran manusia. Sebagai contoh, saya mau memberi ilustrasi seperti ini. Ketika kita bertemu dengan seekor binatang buas di hutan, coba kira-kira apa tindakan kita selanjutnya? Pada umumnya kita akan memikirkan atau memberi respon dengan berlari sekencang-kencangnya di dalam rasa ketakutan, atau mencari senjata, mengambil senjata dan melawan binatang buas tersebut dan mengalahkannya. Pertanyaannya, apakah memang itu solusi yang diinginkan Allah untuk kita perbuat atas kejadian tersebut? Atau jangan-jangan respon yang diinginkan Allah yang ingin kita lakukan adalah seperti dalam ilustrasi seorang anak kecil yang sedang bertemu binatang buas juga di hutan. Anak kecil itu tidak melakukan apa-apa selain hanya dia menunduk, melipat tangannya, dan berdoa. Itu pun kalau tidak salah dalam ilustrasi tersebut, doa yang dia katakan adalah doa mau makan. Jangan-jangan Tuhan menginginkan kita, Tuhan ingin menyatakan solusinya adalah bukan dengan tindakan kita, tapi yang membuat kita bisa terbebas adalah kita membiarkan Allah yang bertindak. Allah menunjukkan kuasanya terhadap binatang buas tersebut. Kita hanya berserah, memohon kepadanya di dalam situasi tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak terselami bagaimana karya-karya Allah di dalam diri manusia. Apalagi berbicara tentang pikiran Allah, konsep rancangan Allah bagi diri manusia itu. Kita tidak akan bisa memahaminya dengan begitu sempurna.
Tapi Yesus mengatakan, pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka Yesus ingin mengenalkan kembali bagaimana caranya hidup dengan berhikmat kepada Allah. Hidup berhikmat di dalam Yesus Kristus. Bukan seperti apa yang dipikirkan manusia, bukan seperti apa yang diinginkan dunia ini, bukan seperti apa yang kelihatannya, tapi terkadang kebalikannya lah. Terkadang apa yang tidak kelihatan lah. Terkadang apa yang tidak mungkin dilakukan orang-orang pada umumnya lah. Mungkin itulah yang ingin kita pikirkan, yang menjadi solusi kita dalam menjalani kehidupan ini. Bukan dengan tindakan, tapi mungkin hanya dengan berlutut, menyerahkan kepada Tuhan. Bukan dengan membalaskan, tapi dengan mengampuni. Bukan dengan kekayaan hikmat dunia ini, tapi sukacita, kasih, dan hikmat dari Allah yang mau kita lihat dalam pikiran Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus juga berpikiran demikian ketika Yesus mengatakan tentang apa yang akan dia hadapi. Petrus memiliki perasaan, jangan sampai pengikutnya lari. Karena Yesus berkata jujur, karena Yesus mengatakan apa adanya. Dan hal yang paling utama, konsep mesianis yang dipikirkan oleh Petrus adalah seperti konsep kerajaan dunia ini. Memberikan perdamaian dengan membentuk sekutu dan melakukan peperangan, mengalahkan bangsa-bangsa pada waktu itu. Konsep mesianis yang ditawarkan Allah bukan dengan kekerasan, bukan dengan peperangan, bukan dengan permusuhan, tapi dengan kasih, dengan kerendahan hati, bahkan dengan mengampuni. Terlebih pengorbanan dan anugerah lah konsep mesianis yang ditawarkan Allah di dalam diri Yesus Kristus kepada dunia ini. Tapi Petrus tidak melihat hal itu karena dia masih memikirkan pikiran manusia. Makanya Yesus berkata kepada Petrus, pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah hal yang pertama yang mau menjadi pelajaran bagi kita. Sebelum kita mau menjadi pengikut Kristus sejati, hal yang pertama adalah, mari pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Hal yang kedua, kita juga melihat tentang perkataan Tuhan Yesus sebelum kita menjadi pengikut Kristus. Yesus mengatakan, dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata Tuhan Yesus. Ada 3 perkataan yang menjadi syarat sebelum kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita harus menyangkal diri kita, kita harus mau memikul salib kita, dan kita harus mengikut Tuhan Yesus. Apa yang mau dikatakannya di dalamnya? Bapak, Ibu, Saudara, pada umumnya kita akan memahami bahwa ketika dikatakan menyangkal diri, ini berhubungan dengan mematikan keinginan-keinginan kedagingan kita, hawa nafsu keduniawian kita, dan mulai hidup di dalam kehendak dan rencana-rencana Allah.
Ini juga perlu kita sederhanakan pemahaman tentang ini supaya kita tidak salah memahami. Ketika dikatakan mematikan keinginan-keinginan duniawi kita, karena kita bukan lagi manusia yang dulu, manusia yang hidup di dalam dosa dan kegelapan, tapi kita adalah manusia, anak-anak terang, yang telah dibebaskan, diselamatkan dengan anugerah dan pengorbanan Tuhan Yesus. Maka kehidupan kita juga harus menunjukkan perilaku anak-anak terang. Saya mau mengatakan begini, dalam kehidupan sederhana, kita selalu diperhadapkan dalam situasi-situasi yang terkadang tidak kita duga, tidak kita pikirkan. Bagaimana menunjukkan perilaku sebagai anak-anak terang? Sederhananya, walaupun Anda memiliki kesempatan untuk mencuri, tapi Anda lebih memilih untuk tidak melakukan mencuri. Walaupun Anda memiliki kesempatan untuk membalaskan perbuatan tidak baik orang lain kepada Anda, tapi Anda lebih memilih untuk memberikan pengampunan kepadanya, bahkan memberikan kasih kepadanya. Anda memiliki uang yang berlimpah, harta yang berkelimpah, hidup glamor. Sebenarnya Anda bisa hidup berfoya-foya dengan harta dan kekayaan Anda. Hidup dengan mabuk-mabukan. Tapi sebagai anak-anak terang, kita mau menyangkal diri kita dengan cara kita lebih memilih hidup menjadi orang baik. Kita memberikan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Menyangkal diri adalah meninggalkan sifat-sifat keduniawian kita, mematikan sifat-sifat keduniawian kita, dan lebih memilih untuk hidup di dalam kehendak Kristus. Dalam kehidupan, kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita, kita harus lebih memilih hal yang baik, hal yang diinginkan Allah, hal yang menjadi bukti Anda telah diselamatkan. Inilah perilaku anak-anak terang. Yesus berkata, ia harus menyangkal dirinya, meninggalkan kehidupan-kehidupannya yang dahulu, dan hidup di dalam perilaku sebagai anak-anak terang. Yang kedua, Yesus juga berkata, ia harus memikul salibnya. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, ia harus memikul salibnya, bukan salib Tuhan Yesus. Karena salib Yesus hanya akan dipikul oleh Tuhan Yesus. Tapi salib kita sendiri, itulah yang harus kita pikul. Maksudnya dalam hal ini Bapak Ibu Saudara adalah kita yakin dan percaya bahwa seluruh proses perjalanan kehidupan yang kita lalui, semua ini telah ditentukan oleh Allah. Tanpa ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di dalam dirinya. Semua telah ditentukan oleh Allah. Nah, ada kalanya kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi tadi. Kita diperhadapkan dengan situasi di mana keadaan tidak lagi menunjukkan keadilan. Di mana keadaan tidak lagi menunjukkan ada nilai kebaikan. Di mana keadaan menawarkan kita meninggalkan Yesus untuk tawaran kehidupan duniawi yang lebih berbahagia. Semua ini seperti telah ditentukan oleh Allah, maka kehadiran kita adalah untuk menyatakan kebenaran itu. Kitalah yang akan menjadi pelaku keadilan di dalamnya,
Maukah kita menjadi pelaku kebenaran di dalamnya? Walaupun orang-orang tidak ada lagi yang peduli dengan namanya nilai kebaikan, nilai kejujuran, nilai kebenaran dan keadilan. Tapi kita tetap memilih untuk tetap hidup adil. Hidup dengan jujur. Walaupun tidak ada yang menghargai kebaikanmu, engkau terus melakukannya. Nah, konsekuensi dalam melakukan semua itu tentu ada, Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang-orang akan menganggap engkau seperti freak, orang aneh, orang gila. Bahkan banyak orang akan menghina engkau, mengatakan engkau sok pietis dan lain sebagainya. Bahkan akan banyak orang yang merendahkan engkau. Bahkan orang-orang akan menjadi ancaman akan kebahagiaan dan keselamatanmu. Memikul salib kita sendiri adalah kita siap menanggung, menahan penderitaan yang menjadi resiko atau konsekuensi dari menyatakan kebenaran tersebut, dari melakukan kejujuran tersebut. Walaupun kita tahu kita akan selalu hidup sederhana, kehidupan duniawi tidak akan seindah seperti orang-orang pada umumnya yang tidak mementingkan keadilan dan kejujuran. Inilah yang akan kita tanggung, yang menjadi salib kita, yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung di dalam kehidupan kita. Kita berani memikul, bertahan menghadapi penderitaan akibat dari karena kita selalu menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, bahkan hidup di dalam kejujuran, terlebih selalu menyaksikan nama Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, disinilah yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada setiap orang. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya, dan ia mengikut aku. Kita harus memikul salib kita. Akibat dari ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran ini, pasti akan begitu berat. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, inilah yang dinamakan hikmat di dalam Yesus Kristus. Ternyata apa yang dipikirkan manusia, konsep kebahagiaan di dalam diri manusia di tengah-tengah dunia ini, bukan seperti itu yang telah dirancangkan Allah. Yesus berkata, siapa yang ingin menyelamatkan dirinya justru akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Siapa yang malu mengakui, maka anak manusia itu juga akan malu mengakui namanya di hadapan Allah Bapa. Kita mau disadarkan kembali Bapak Ibu Saudara, bagaimana memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Bagaimana kita harus mampu berhikmat di dalam Yesus Kristus. Kalau dunia ini mengatakan kebahagiaan yang sesungguhnya terletak pada harta, pada kekayaan, tapi Yesus Kristus mengatakan kekayaan sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya adalah hidup di dalam firman Tuhan, di dalam hidup ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta yang memeliharanya di dalam hatinya. Diberkatilah engkau Bapak Ibu Saudara, ketika engkau selalu memelihara firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau Bapak Ibu Saudara, ketika engkau tetap hidup di dalam kejujuranmu, hidup di dalam kebaikanmu, hidup di dalam ketulusanmu dalam memberi, dalam melakukan setiap hal-hal yang baik. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Dunia menawarkan hal-hal yang semu,
tapi Allah menjanjikan hal-hal yang abadi. Bukan hanya kebahagiaan secara fisik, tapi yang paling utama adalah bagaimana kehidupan kita saat ini mampu menghantarkan kita pada waktunya nanti ketika Allah di dalam anaknya Yesus Kristus datang untuk memberi penghakiman kepada dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi dunia ini harta, jabatan adalah kebahagiaan. Tapi bagi Yesus, semua itu ada di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Petrus memahami konsep mesianis hanya dengan pikirannya. Yesus mau mengatakan, bukan dengan pikiranmu, tapi dengan pikiran Allah. Bukan dengan hikmat dunia ini, tapi hanya hikmat di dalam Yesus Kristus. Berhikmat di dalam Yesus Kristus tidak sama dengan hikmat di dalam manusia. Apa yang dipikirkan Allah itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Untuk itulah Yesus berkata, pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah, bukan yang dipikirkan manusia. Mungkin manusia berpikir hanya dengan peperangan, pertempuran akan tercipta kedamaian. Tapi Kristus mengatakan hanya dengan pengorbanan dan anugerahlah setiap orang akan mendapatkan kedamaian. Mungkin manusia berpikir kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tapi hikmat Yesus Kristus berkata, kejahatan bukan dibalas dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan, dengan pengampunan. Manusia berpikir mungkin kematian adalah akhir dari kehidupannya. Tapi hikmat di dalam Yesus Kristus berkata, kematian itu adalah jalan menuju keselamatan. Memang terdengar aneh Bapak Ibu Saudara dalam logika manusia. Tapi itulah hikmat di dalam Yesus Kristus. Itulah cara berpikir yang ditawarkan Allah kepada manusia. Bukan janji-janji dunia, tapi janji-janji yang telah diberikan Allah. Pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Pikulah salibmu dan ikutlah Yesus. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam ketekunan, dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Maka mari Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mencoba menyelamatkan nyawanya, justru akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya hanya karena namaku dan Injil, maka ia akan menyelamatkan engkau. Hikmat di dalam Yesus Kristus adalah hikmat yang kekal. Bukan hanya berbicara tentang dunia ini, tapi juga tentang kerajaan Allah. Maka mari Bapak Ibu Saudara, ingat apa yang menjadi panggilan tugasmu. Lakukanlah panggilan tugasmu dengan begitu baik. Mari, lakukan tugas panggilanmu dengan begitu baik, taat dan setia. Dan biarkan kuasa Allah, kemurahan Allah yang akan menyempurnakan semuanya. Melengkapi kehidupanmu, menyempurnakan kekuranganmu, memampukan kehidupanmu. Tugas yang diberikan Allah hanyalah mendorong batu tersebut dengan sekuat tenaga. Tapi karena dia setia, karena dia taat melakukannya, maka Yesus sendirilah yang akan memindahkan batu tersebut. Amin.